Dan hasad itu adalah merupakan sebuah azab, ya, sebuah azab. Wala yazalu fi adabi daim fid dunya, maka akan terus dalam azab itu di dunia. Fa inna dunya la takhlu qattun min khalqin katsir min aqranihi wa ma'arifihi mimman an'ama Allah alaihim bi ilmin aw malin aw jahin. Maka terus kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati itu, sehingga apa? Amalan-amalan kita yang kita tumpuk sejak dulu itu tidak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا معجزا للإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فنحمده على تفضله علينا بكتابه فضلا كبيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ونصلي ونسلم على المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه wasirajan munira. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita atas segala limpahan nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, karuniakan kepada kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah masih membangunkan kita dari kematian yang sementara, yaitu tidurnya manusia. Allah berkata, Allah berfirman dalam Al-Quran, bahwasanya tidur manusia di dunia adalah kematian kecil. Alhamdulillah, Allah SWT masih mengembalikan nyawa kita untuk bisa lebih mencari dan mengumpulkan bekal-bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, membantu kita dalam beristiqamah untuk berbuat baik, untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswah hasanah kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau, para sahabat beliau, para keluarga beliau, dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang setelahnya. Dan semoga kita selalu diberi kekuatan dan istiqomahan dalam jalan ini. Amin. Insyaallah kita akan membahas dari kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani, seorang ulama asal Banten. Beliau menjadi pengajar dan imam Masjidil Haram di abad ke-19 Masehi. Nama kitabnya adalah Kitab Maraqil Ubudiyah. Kitab Maraqil Ubudiyah adalah ringkasan dari Kitab Maraqil Ubudiyah adalah syarah dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang lebih kita kenal Imam Al-Ghazali. Kitab Bidayatul Hidayah merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang jilidnya sampai 6-8 jilid. Kemudian diringkas oleh beliau sendiri menjadi kitab Bidayatul Hidayah, yang dari 8 jilid jadi 1 jilid kecil. Kemudian dari 1 jilid kecil itu oleh Imam Nawawi Al-Bantani disyarah menjadi kitab Maraqil, diperjelas, ditulis penjelasannya oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ulama asal Banten yang menjadi imam besar di Masjidil Haram pada abad ke-19 Masehi. Dan yang luar biasanya, beliau orang Indonesia, orang Banten, tapi karya tulis beliau, kata-kata tulisan dalam literasi bahasa Arabnya menandingi orang-orang yang asli Arab. Masya Allah. Sebelum kita masuk dalam materi, pertama kita renungi kata Ibnu Taimiyah, asyukru qayyidun ni'am. Syukur adalah pengikat
kenikmatan. An-ni'mah mausulah ila syukri, wa syukru mausulah ila ziyadah. Nikmat yang datang kepada kita itu akan membawa kita dalam rasa bersyukur atas nikmat itu sendiri. Dan rasa syukur itu akan membawa kita kepada ziyadah, yaitu selalu bertambahnya nikmat. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tugas kita bukan menghitung nikmat Allah. Tugas kita bukan terus menghitung nikmat Allah, tetapi tugas kita adalah bersyukur saja. Karena kalau kita tidak bersyukur, Allah tidak akan menambah nikmat kita. Tetapi kalau kita bersyukur saja tanpa menghitung-hitung nikmat Allah, maka Allah SWT akan secara otomatis menambahkan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Bukan nikmat harta. Iya, harta. Harta merupakan nikmat yang tidak seberapa daripada nikmat sehat. Mata masih lengkap bisa melihat, kaki masih sehat, masih bisa berjalan, tangan masih dua, mata masih bisa berkedip, hati, jantung masih bisa berdetak. Itu merupakan sebuah nikmat. Bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT. Maka ketaatan itu menjadi simbol rasa syukur kita. Maka insya Allah simbol rasa syukur itu menjadi pendorong ziyadatun ni'mah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita lebih banyak. Qala al-musannif, kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, i'lam anna sifatil madhmumah al-qawlu fi ma'asil qalbi. Bab ini membahas tentang maksiat hati. Jadi tidak hanya maksiat yang dilakukan oleh jawarih, yaitu anggota badan, tapi maksiat juga bisa dilakukan oleh hati manusia. Dan bahkan maksiat qalbi ini lebih besar, lebih susah untuk mengobatinya apabila sudah begitu terjerumus ke dalamnya. I'lam anna sifatil madhmumah fil qalbi katsirah. Maka ketahuilah, wahai Anda sekalian, bahwasanya sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela dalam hati itu sangatlah banyak. Wa tariqu tathhirul qalbi min radha'iliha tawilah. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya proses untuk penyembuhan dari hati yang banyak bermaksiat itu sangatlah panjang. Jadi tidak sebentar orang-orang yang memiliki hati yang qalbun marid sampai wal iyadzubillah qalbun mayyit, itu proses untuk menuju qalbun salim itu sangatlah panjang. Hati manusia terbagi menjadi tiga. Qalbun salim, hati yang bersih. Semoga hati kita termasuk dalam golongan qalbun salim. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua ada qalbun marid, pertengahan. Yang ketiga ada qalbun mayyit, yang sudah keras seperti batu, bahkan lebih asyaddu qaswah. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, wasabilul ilaj fiha ghamid, dan proses untuk penyembuhannya juga ghamid, susah. Proses butuh waktu panjang. Kemudian beliau melanjutkan, waqad indarasa bil kulliyati ilmahu wa amilahu li ghaflatil khalqi an anfusihim wastighalihim bizakharifa ad-dunya. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam syarahnya, ai bizinatiha wa hada min atfis sababi 'alal musib. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, waqad istaqsina dzalika kullahu fi kitabi Ihya Ulumuddin fi Rub'il Muhlikat wa Rub'il Munjiyat. Nah, ini sudah dibahas dalam kitabnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang arba'ah,
penghancur, arba' muhlikat wa arba' munjiyat. 4 hal yang membawa kepada kehancuran dan 4 hal yang membawa ke keselamatan. Walakinna nahdaruka al-an thalathan min khaba'ithal qalbi wa hiya al-ghalibah 'ala al-mutafaqqihatil asri lita'khudha minha hadraka fa innaha muhlikatun fi anfusiha wa hiya. Kemudian disebutkan bahwasanya ada 3 ummahatu bi jumlatin minal khaba'ithi siwaha wa hiya al-hasadu war riya wal ujub. Dalam tingkatan pertama, penyakit hati itu adalah hasad, war riya wal ujub. Jadi ada 3 penyakit hati yang paling tinggi. Yang tingkatan pertama yaitu al-hasad war riya wal ujub, yaitu ujub. Fajtahid fi tathhiri qalbika minha fa in qadarta 'alaiha fata'lam kaifiyatul hadri min baqiyatiha min rib'il muhlikat. Maka bersungguh-sungguhlah dalam pembersihan hati itu dari hasad, riya serta ujub. Fa in qaddarta 'alaiha, apabila kalian dapat menyelesaikan, dapat menuntaskan pembersihan hati dari 3 sifat tersebut, fata'lam kaifiyatil hadri min baqiyatiha min rib'il muhlikat. Maka ketahuilah bahwasanya kita harus tahu juga bagaimana cara menghindari dari 4 hal yang menuju kita, yang membawa kita ke dalam kebinasaan. Jadi 3 sifat, 3 penyakit hati inti yang paling tinggi adalah hasad, riya, dan ujub. Dan sisanya ada 4 yang membawa kita kepada kehancuran. Dalam sifat hasad, riya, dan ujub ini ada kisah yang luar biasa dari seorang sahabat. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bermajelis di Masjid Nabawi bersama para sahabatnya. Mungkin ini sudah banyak dikisahkan oleh para asatidah, tetapi saya tetap mengulangi karena ini merupakan kunci surga. Kunci bagi siapa saja yang pengen amalannya ringan, nggak berlibat-libat, tapi bahwa kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, dakhala alaina ahlul jannah. Atau kama qala. Akan datang kepada kita seorang penduduk surga. Maka datanglah seorang tampangnya biasa, tidak spesial. Mungkin kalau dalam zaman kita orang awam lah Pak Ji, bukan orang yang bacaannya Islami banget, mungkin orang biasa, orangnya awam banget, datang masuk ke masjid. Kemudian hari selanjutnya Rasulullah masih mengulangi itu, dakhala alaina ahlul jannah. Datanglah orang yang sama sampai hari ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengulangi, dakhala alaina ahlul jannah. Maka salah satu sahabat Ibnu Umar terheran, kok bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap dia, padahal dia orang biasa, tidak terkenal, dia orang awam, tetapi dia merupakan ahli surga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya secara langsung di majelis, di masjid, dan itu masih posisi berada di dunia. Itu merupakan busyra bagi dia yang menjadi objek yang Rasulullah SAW maksud. Maka Ibnu Umar mengikuti orang itu sampai ke rumahnya. Dan dia sudah mendapatkan alamat rumahnya. Sampai di rumahnya, Ibnu Umar pura-pura. Dia tidak memperkenalkan diri bahwasanya dia anak sahabat kibar, yaitu anak sahabat Umar bin Khattab. Dia berpura-pura menjadi seorang musafir yang butuh tempat tinggal. Jadi dia meminta izin kepada si fulan ini yang Rasulullah SAW sebut ahli surga, minta izin untuk tinggal di rumahnya selama 3 hari bertamu. Maka secara terbuka si fulan ini memberikan kesempatan, memberikan izin Ibnu Umar untuk tinggal bersamanya selama 3 hari. Dalam kesehariannya Ibnu Umar terus mengamati
apa ibadah, apa kunci orang ini bisa disebut ahli surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar tidak mendapati hal-hal yang spesial dalam hidupnya. Sholat tahajud enggak, qiyamul lail enggak, baca Quran juga tidak begitu banyak. Sholat lima waktu aja wajib masih terjaga. Tidak begitu banyak amal-amal yang sunnah yang dia lakukan. Sampai 3 hari itu Ibnu Umar putus asa. Ibnu Umar mutung. Ini amal orang ini apa? Aku tidak mendapatkannya selama 3 hari ini. Maka sebelum ia pamit beranjak dari rumah orang tersebut, Ibnu Umar berkata, akhirnya membuka diri, aku di sini mengawasimu. Aku di sini memperhatikanmu untuk mengetahui. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya akan masuk kepada kami penduduk surga. Dan engkau masuk dalam masjid itu secara berturut-turut 3 hari setelah Rasulullah SAW bersabda akan hal itu. Maka ia takjub. Maka Rasulullah dia si fulan memberitahu, wahai Ibnu Umar, sungguhnya aku punya amalan yang aku dawamkan, yang aku rutinkan setiap malam, yaitu sebelum tidur, sebelum aku terbaring, sebelum aku memejamkan mata, aku memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang telah berbuat buruk, berbuat jahat kepadaku, dan aku menghilangkan rasa hasad, riak, dan ujub. Rasa hasad, penyakit hati, beliau bersihkan semua setiap malam sebelum tidur. Maka Rasulullah sebut ia ahlul jannah. Padahal amal-amalnya sholat qiyamul lail juga enggak, ibadah-ibadah sunnah juga tidak terlalu banyak, tetapi beliau hanya mengamalkan satu amalan yang berbobotnya bisa membawa seseorang menjadi ahlul jannah. Bahkan disebut oleh Rasulullah SAW ketika di dunia dia menjadi ahlul jannah, yaitu apa? Memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain hari itu juga, malam sebelum tidur itu, membersihkan hati kita dari rasa hasad, penyakit-penyakit hati, kita hilangkan seluruhnya dari hati kita. Maka fa'abshir, maka bergembiralah bagi siapa saja yang hatinya terbuka, hatinya lapang dada untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Dikisahkan juga ayat ini dalam kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dalam kisah ketika datang kepada Imam Ahmad seseorang yang dulu mencambuk ketika di Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan 3 khalifah pada zaman dinasti Abbasiyah, karena ia tidak mau menganggap bahwasanya Quran itu makhluk, maka dia dicambuk. Dan orang yang mencambuk itu datang ketika khalifah yang baru, Khalifah Al-Mutawakkil, sudah berkuasa, yang madhabnya, yang pemahamannya, yang manhajnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Pencambuk itu datang kepada Imam Ahmad di rumahnya, mengetuk pintunya. Dan keluarlah anaknya, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kemudian ia berkata kepada Imam Ahmad, wahai ayah, itu datang di pintu orang yang dulu mencambuknya. Kata Imam Ahmad, qul lahu afawtu bi wajhillah lad dunya wala akhirah. Aku sudah memaafkan ia sejak lama. Aku tidak menginginkan suatu hal menuntut di dunia ataupun di akhirat. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ayat ini difirmankan, dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ini menjadi ayat yang sangat dasar bagi kedua cerita tadi. Barang siapa yang memaafkan dan selalu untuk berbuat baik, memperbaiki diri, memulai pemaaf, jangan sampai tidak menunggu orang yang berbuat, tidak menunggu
lama untuk meminta maaf, tetapi mudah untuk meminta maaf, untuk islah, maka fa'ajruhu 'alallah. Kata Allah, pahalanya, balasannya Allah SWT yang nanggung. Nanggungnya apa? Kalau dalam cerita tadi adalah jannah. Allah janjikan bagi siapa saja yang memaafkan itu adalah jannatul firdaus. Jadi cukup simpel, Pak. Kita pengen jadi ahli surga, sebelum tidur kita maafkan seluruh kesalahan orang. Berat memang berat, Pak. Tetapi rasa beratnya kita belum ada apa-apanya dengan rasanya Imam Ahmad bin Hambal yang dicambuk selama 3 tahun berturut-turut di penjara, disiksa. Dengan rasa beratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Taif, kemudian diusir, dilempari batu sampai dahi beliau berdarah. Kata malaikat, ya Muhammad, aku sanggup membalikan gunung ini dan melimpahkan kepada mereka. Kata Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayangnya, jangan lakukan itu. Sungguhnya innahum qaumul la ya'lamun. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dari kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka muncullah setelah beberapa tahun Rasulullah SAW wafat, dari Taif muncullah pejuang-pejuang Islam, pasukan-pasukan Islam, ulama-ulama yang sangat luar biasa. Kalaulah Rasulullah SAW mengiyakan permintaan malaikat tersebut untuk menimpakan sebuah gunung kepada masyarakat penduduk Taif, maka tidaklah akan muncul pasukan-pasukan Islam dan orang-orang ulama-ulama besar Islam dari negeri Taif. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi cukup sebelum tidur, sebelum kita menjamkan mata, kita maafkan seluruh kesalahan orang. Kita bersihkan hati kita dari sifat riya, sifat ujub, sifat hasad. Insya Allah kita bangun dalam keadaan sumringah, dalam keadaan bahagia, tidak ada penyakit hati di dalam diri kita. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, fa in ajazta an hadza fa anta an ghairihi a'jaz. Maka apabila kalian lemah dalam menangani penyakit hati ini, maka kalian dalam segala hal pasti juga gak akan lemah. Jadi hati adalah penentu seluruh aspek pergerakan badan kita. Kalau kita lemah dalam menghadapi hal-hal yang buruk, maka itu akan membawa kita dalam hal yang lain. Wala tadunnu annaka taslam biniyatin salihah fi ta'allumil ilmi wa fi qalbika syai'un minal hasad warriya wal ujub. Jangan sangka ini sebagai seorang muslim yang selalu menuntut ilmu, datang ke majelis, jadi seorang santri. Jangan kamu kira bahwasannya kamu selamat apabila kamu dengan niat yang soleh, tetapi di dalam hatimu itu ada hasad, ada riya, ada ujub. Jadi apapun niat soleh kita, kalau masih ada dalam hati kita itu rasa hasad, rasa riya, rasa ujub atas harta kita yang banyak, atas jabatan kita yang tinggi, atas kedudukan kita di masyarakat, kalau kita masih ada ujub, maka jangan kira kita itu selamat, kata Imam Al-Ghazali. Waqad qala thalathatul muhlikat syahhun muta' wa huwa muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. 3 pembawa manusia menuju kehancuran. Yang pertama adalah syahhul muta'. Apa itu syahhul muta'? Pertama adalah bakhil yang terus dituruti oleh diri manusia. Rasa sifat bakhil yang terus dituruti. Kemudian wahawa uttaba, dan hawa nafsu yang terus diikuti. Wa ijabul mar'i
binafsihi, dan rasa ujub seseorang kepada dirinya. Tiga hal ini membawa manusia kepada penghancuran, membawa kepada kebinasaan, yaitu bakhil, menuruti hawa nafsu, kemudian membanggakan diri sendiri. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, ammal hasad fahuwa mutasya'ab binasyahi fa innal bakhil huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Sedangkan hasad fahuwa mutasya'ab minasyuhi. Hasad itu adalah cabang dari kebakhilan. Hasad adalah cabang dari kebakhilan. Fa innal bakhil huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Sedangkan bakhil itu adalah dia pelit kepada lainnya. Apa bedanya syuh dengan bakhil? Ada perbedaan Pak dalam bahasa Arab. Itu mungkin kalau syuh bakhil itu sudah pelit ya maknanya. Tapi dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada syuh, ada bakhil. Apa bedanya syuh sama bakhil? Syuh itu adalah ia pelit kepada dirinya sendiri dan pelit kepada orang lain. Sedangkan bakhil ia pelit kepada orang lain saja tanpa pelit kepada dirinya. Apakah ada orang-orang yang pelit kepada dirinya sendiri? Banyak, Pak. Pelit kepada dirinya sendiri. Untuk kesehatan dia, untuk keberlangsungan hidup dia, dia masih hitung-hitung. Dia masih pelit untuk mengeluarkan demi menjaga kesehatan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Banyak. Dan juga al-bakhil. Dia pelit kepada selainnya. Jadi dalam bahasa Arab ada dua. Ada syuh, ada bakhil. Kalau dalam Indonesia, ya pelit. Entah itu pelit pada diri sendiri, entah atau pelit pada orang lain. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada dua. Syuh, ada bakhil. Wasyahih huwa alladhi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala wa hiya fi khazaini qudratihi ta'ala la fi khazainihi. Maka asyahih itu adalah sifat yabkhalu bi ni'matillah. Ia bakhil pelit terhadap nikmat Allah SWT, wa hiya fi khazaini qudratihi ta'ala la fi khazainihi. Ala ibadillahi ta'ala. Yaitu tadi, dia pelit kepada dirinya dan orang lain. Fasyuhu a'dham. Maka syuh itu lebih berat, lebih besar daripada bakhil itu sendiri. Karena bakhil itu pelit kepada dirinya, pelit kepada orang lain saja, sedangkan syuh pelit kepada dirinya dan orang lain. Wal hasud huwa alladhi yashuqqu alaihi in'amillahi ta'ala min khazaini qudratihi ala abdin min ibadihi bi'ilmin aw bimalin aw bimahabbatin fi qulubin nas aw hadzin minal huzuz hatta innahu yuhibbu zawaliha anhu wa in lam yahsil lahu bidzalika syai'un min tilka ni'mah fa hada muntahal khabath. Maka semua itu akan membawa seseorang hatta innahu la yuhibbu zawaliha anhu wa in lam yahsil lahu bidzalika syai'. Sampai-sampai yang paling ngeri itu adalah penyakit hati ketika kita hasad, kita dengki, kita iri sampai menginginkan nikmat itu yang nikmat yang Allah berikan kepada orang yang kita dengki itu, kita menginginkan untuk apa? Hilang nikmat dari orang itu walaupun kita tidak menginginkannya. Jadi hasad dengki itu adalah ketika kita iri kepada, misal tangga kita beli mobil, kita menginginkan, kita iri, wah itu bisa beli mobil, aku nggak bisa. Dia iri, penyakit hati. Ini masih dalam ranah biasa. Tetapi yang lebih ngeri lagi adalah sampai-sampai, wah ini beli mobil, jangan sampai dia punya mobil itu, dia harus mobilnya kecelakaan, mobilnya hilang, walaupun dia tidak mendapatkannya. Waliyadzubillah. Ini adalah muntahal khobath, adalah perbuatan khobath, penyakit hati yang paling ujung. Falidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu memakan, menghabiskan kebaikan sebagaimana ta'kulun narul hatab, sebagaimana api unggun memakan kayu bakar. Ada pandangan apa, Ibu? Kalau api membakar kayu bakar aja bisa ludes jadi abu, ya. Bahkan rumah, gedung itu bisa ludes jadi abu. Apalagi amal kita dimakan oleh keburukan-keburukan yang datang dari hati kita, yang tidak kita sadari. Maka perlu setiap malam kita untuk membersihkan hati kita dari hal-hal, dari perbuatan penyakit-penyakit hati itu. Karena kalau kita tidak bersihkan, ya udah Pak, kita biarkan akhirnya hati itu bertambah terus penyakit hatinya, maka secara otomatis kita berbuat kebaikan dan secara otomatis juga kebaikan itu akan hilang dari kita. Karena apa? Karena perbuatan penyakit hati yang masih ada dalam hati. Wal hasud wal mu'adzab alladzi la yarham. Dan hasad itu adalah merupakan sebuah azab, ya, sebuah azab. Wala yazalu fi adabi daim fid dunya, maka akan terus dalam azab itu di dunia. Fa inna dunya la takhlu qattun min khalqin katsir min aqranihi wa ma'arifihi mimman an'ama Allah alaihim bi ilmin aw malin aw jahin. Maka terus kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati itu, sehingga apa? Amalan-amalan kita yang kita tumpuk sejak dulu itu tidak hilang. Jadi kata kuncinya gimana? Bagaimana amalan kita itu bisa bertahan sampai kita mati, bisa bertahan sampai kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah yang paling utama, kita bersihkan hati kita jauhi hati kita dari sifat-sifat pertama, hasad, riya, dan ujub. Secara otomatis apabila kita sudah menjauh dari 3 sifat tersebut, insya Allah eksistensi amal kita masih terjaga. Tetapi kalau kita biarkan hati itu ujub, hasad, riya, jangan bangga dengan banyaknya amal kita sampai dibawa kepada Allah. Sebelum kita menghadap kepada Allah sudah hilang semua itu amalnya. Karena apa? Karena 3 hal, karena penyakit-penyakit hati tersebut. Nah, jadi maksiat hati itu lebih ngeri daripada maksiat jawareh. Kalau maksiat jawareh itu ia menabung dosa. Tetapi kalau maksiat hati sudah menabung dosa, sudah menghapus pahala, sudah menghapus amal, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ini. Jadi iyyakum wal hasad, ya. Kita jauhi hati-hati ini. Kita jauhi hati kita jauhi perbuatan-perbuatan ini dari hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam perbuatan ini, itu perbuatan baik untuk menjauhi dari perbuatan-perbuatan buruk. Terutama mohon maaf bagi kalau bapak-bapak masih mending, karena bapak-bapak sukanya diam, tapi kalau ibu-ibu itu seringnya gosip, membicarakan tangga, ngomong gitu. Maka hati-hati Bu, banyak istighfar, itu mungkin ujian Allah, ya. Jangan sampai gara-gara itu amal-amalan kita hilang semuanya. Barakallahu fikum, ya. Mungkin ini sedikit dari kami. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Hal yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbi fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.